Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya ulangi, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan hari ini, atas waktu jenengan di sini untuk meluangkan waktu menyimak pemaparan saya lagi, karena ini memang sebagai tugas ya Bapak Ibu, tugas aksi nyata untuk modul 1.4. Diseminasi untuk menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman positif, pengalaman budaya positif di sekolah. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja nih Bapak Ibu. Berarti ini pernah juga mungkin sebagian guru kelas 2 dan kelas 5 kemarin ikut diseminasinya Bu Narti pada saat KKG. Kebetulan pada saat itu ada momen KKG, jadi beliau menyampaikan. Nah, sekarang ada momen rapat, jadi saya ini nurut ceritanya untuk ikut menyampaikan juga. Jadi dalam modul 1.4 tentang budaya positif itu ada konsep inti yang dibahas, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya menjelaskannya sambil duduk saja nih, supaya bisa gampang ganti slide-nya. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi memang Kurmer ini diharapkan Bapak Ibu guru itu menerapkan pembelajarannya yang berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada pertemuan sebelumnya saat kita membahas visi dan misi sudah dijelaskan tentang dimensi profil pelajar Pancasila, apa saja yang diharapkan ada pada murid nanti. Ada 6 dimensinya, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kemudian gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, untuk mengubah paradigma lama yang masih berupa stimulus respon, ini diharapkan kita berubah ke pendekatan teori kontrol. Apa sih perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol? Pada stimulus respon dianggap bahwa kebutuhan kita itu sama, sedangkan untuk teori kontrol mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Stimulus respon melihat bahwa semua orang itu melihat hal yang sama, sedangkan dalam teori kontrol itu mengatakan bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dalam stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita, yaitu masih paradigma lama. Sedangkan dalam teori kontrol kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang sampai sekarang kan masih kita berpikirnya seperti itu ya. Kalau melakukan sesuatu yang buruk berarti salah. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan termasuk
anak melakukan kesalahan itu sebenarnya juga punya tujuan dan kita harus menyadari itu. Dalam stimulus respon beranggapan bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri dan orang lain tidak bisa mengontrol kita. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi kalau kita gagal membujuk, biasanya kita akan memaksa. Sedangkan dalam teori kontrol, itu yang dilakukan adalah dengan kolaborasi dan konsensus. Konsensus ini seperti membuat kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya kalau stimulus respon itu menang kalah, jadi siapa yang menang siapa yang kalah. Sedangkan dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang, tidak ada yang kalah. Kemudian berikutnya yakni disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward ataupun ancaman dan hukuman. Jadi di sini diharapkan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya sendiri untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, bukan motivasi ekstrinsik. Kenapa tidak diperbolehkan memberikan penghargaan ataupun hukuman kepada anak? Karena itu nantinya akan mewujudkan motivasi yang ekstrinsik, motivasi dari luar. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan kesadaran dari dirinya sendiri, tapi karena ada yang memotivasi dari luar, misalnya berupa penghargaan ataupun ancaman. Jadi misalnya anak takut melakukan sesuatu karena takut dihukum. Anak melakukan sesuatu, misalnya aku belajar yang rajin biar nanti dapat hadiah, seperti itu motivasi ekstrinsik dan bersifat tidak lama, hanya sementara. Makanya itu yang harus dihindari. Kenapa tidak boleh kita memberikan penghargaan terus menerus ataupun juga dalam bentuk hukuman. Kemudian tentang nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai-nilai kebajikan yang ada di institusi atau organisasi, misalnya untuk profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikannya 6 dimensi tadi yang sudah saya katakan: beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar budi. Sedangkan untuk organisasi Ibo Primary Youth Program, mereka memiliki nilai-nilai kebajikan sendiri, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan dalam keterampilan hidup atau life skill, itu yang menjadi nilai kebajikan adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik
bagi diri sendiri. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sesuatu yang bisa disepakati. Jadi seperti nanti ada keyakinan kelas yang berisi nilai-nilai kebajikan, kita bisa membuat kesepakatan itu bersama dengan murid-murid kita. Lanjut di Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, termasuk perilaku anak sehari-hari. Itu semua ada tujuannya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena memiliki tujuan, dan itu adalah usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Di sini disebutkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup. Contohnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya adalah rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah kebutuhan tentang rasa kasih sayang dan ingin diterima. Jadi seandainya ada kebutuhan ini dari anak yang tidak terpenuhi, mereka akan melakukan suatu cara yang mereka anggap benar, gimana caranya agar kebutuhan saya terpenuhi. Misalnya kebutuhan akan kasih sayang, mungkin selama ini mereka merasa tidak dipedulikan. Caranya gimana mereka ingin mendapatkan kebutuhan kasih sayang? Ya mereka cari cara mungkin dengan melakukan sesuatu tindakan yang caper ya, yang bisa itu wujudnya negatif, dan ini yang kadang kita anggap sebagai perilaku yang salah. Padahal mereka melakukan itu juga punya tujuan karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ada yang ketiga, kebutuhan dasar atas penguasaan yang berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan, yaitu bentuknya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Lanjut ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada 2 macam, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini biasanya tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sebenarnya terbalik ini panahnya ini ya. Yang atas itu motivasi ekstrinsik, yang bawah itu motivasi intrinsik. Masih menakil kan bawahnya Pak Muhammad. Kemudian ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya? Kalau hukuman itu biasanya diberikan dengan tidak terencana, secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan dalam pembuatan hukuman itu tadi. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis.
Nah, ini yang harus kita hindari, Bapak Ibu. Jadi kenapa dalam Islam sendiri kan juga tidak boleh memberikan hukuman kepada anak-anak. Jadi karena bentuk hukuman yang seperti itu. Kemudian ada konsekuensi. Nah, kalau dalam surah itu hukuman itu diganti dengan kata konsekuensi logis. Ya, apa konsekuensi? Konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati sesuai aturan. Jadi murid tahu kenapa dia dapat konsekuensi ini, karena dia tahu dia melanggar aturan. Beda dengan hukuman, dia nggak tahu tiba-tiba kok dia dihukum kayak gini, karena hukumannya nggak logis, nggak sesuai dengan kesalahan mereka. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Apapun bentuknya, konsekuensi itu juga membuat murid merasa tidak nyaman. Dan guru selalu memonitor murid. Nah, diharapkan Bapak Ibu guru itu memberikan restitusi. Bentuknya berbeda lagi dengan konsekuensi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Prosesnya dilakukan secara kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi ini digali motivasi intrinsiknya, jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan itu akhirnya mereka sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan, dan mereka berusaha mencari sendiri cara bagaimana untuk menemukan solusi pemecahan masalah mereka itu sendiri. Ini bedanya. Jadi mereka diajak berpikir bagaimana cara mencari solusi. Nah, posisi kontrol guru ini ada 5. Yang biasanya kita lakukan adalah umumnya rata-rata guru itu sebagai penghukum atau juga pembuat rasa bersalah atau juga sebagai teman. Ini kalau saya sendiri biasanya posisinya ya kalau tidak penghukum, ya mungkin sebagai teman atau pemantau. Jarang saya lihat ada guru yang memposisikan diri sebagai manajer. Mungkin ini juga masih baru buat kita nih. Apa bedanya antara 5 posisi kontrol ini? Contoh penerapan 5 posisi kontrol ini. Dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika guru sebagai posisi kontrol penghukum, maka dia akan mengatakan memberikan suatu hukuman. Contohnya dengan kata-kata hormat pada bendera selama 1 jam. Jika kita memberikan hukuman seperti itu, ya sudah jelas itu namanya posisi kontrol kita sebagai penghukum. Atau mungkin kita mengatakan berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja membuat Bapak atau Ibu guru kecewa. Jadi menunjukkan rasa kecewa kita sehingga membuat anak itu merasa bersalah. Ini adalah posisi kontrol guru membuat merasa bersalah. Kata-katanya biasanya seperti itu. Saya merasa kecewa sama kamu. Kemudian ada juga guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Kalimatnya umumnya ya seperti teman. Ayo dong, kamu ikut aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu sekali ini saja ya. Ya udah, ini yang terakhir, jangan diulang lagi ya. Kayaknya itu bahasanya halus gitu loh. Memposisikan diri kita sebagai teman. Memposisikan diri kita sebagai teman. Ini yang juga kadang masih sering saya lakukan, memposisikan diri sebagai teman.
ada bagusnya, tapi juga ada negatifnya. Kemudian untuk posisi guru sebagai pemantau itu biasanya dengan memberikan data-data. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi. Jadi mengaitkan dengan aturan-aturan itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Sedangkan posisi kontrol yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Inilah posisi kontrol yang diharapkan ada pada Bapak Ibu guru, yaitu sebagai manajer. Biasanya kalimatnya adalah, apakah kamu sudah tahu kesalahanmu? Jadi ini menggali pemahaman anak. Jadi dia sadar bahwa memang dia telah melakukan kesalahan. Lalu membantu anak menemukan solusi sendiri. Bagaimana cara dia mengatasi permasalahannya itu tanpa menjudge anak. Kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahanmu dengan cara apa? Misalnya seperti itu. Atau keyakinan kelas seperti apa yang kamu langgar? Apa yang ingin kamu lakukan? Jadi dengan berdiskusi seperti itu, anak akhirnya menyadari sendiri kesalahannya dan meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Harapannya besok lagi tidak dilakukan. Nah ini coba Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol apakah aku kalau misalnya seorang guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Apa tadi? Kalau mengatakan saya kecewa dengan kamu, itu biasanya posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, karena anak pasti akan merasa bersalah karena sudah membuat gurunya kecewa. Kalau seperti ini, kamu tidak pernah benar melaksanakannya. Keliling lapangan 3 kali. Pak Luki, Pak Luki biasanya. Karo-karone. Posisi kontrolnya kayak gini apa berarti? Menghukum ya. Iki luwih sadis iki. Sebagai menghukum. Kalau yang ini, apa rencanamu dalam menyelesaikan masalah ini? Lah iki aku. Aku itu Mbak. Kalau ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Ya, kalau aku bahasanya teman. Kalau Ini ke gereja kawan. Kalau misalnya ini, kamu tidak akan mendapatkan nilai baik jika tidak mengerjakan tugas. Ini pemantau ya, dia lebih ke peraturan. Kalau posisi seperti ini pemantau. Baik, kita akan berlanjut Tak kira tentang keyakinan kelas. terima kasih. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan merupakan peraturan kelas? Yang diharapkan di Kurmer ini kan kita itu membuat keyakinan kelas dengan anak-anak, bukan meletakkan aturan kelas, tapi keyakinan kelas yang dipakai di kelas. Oleh hati saswindu. Karena pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak dan berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa. Kemudian sesuai dengan kondisi sekolah atau kondisi siswa. Semua warga sekolah dilibatkan saat membentuk keyakinan kelas. Jadi tadi pagi saya sudah mempraktekkan membuat
keyakinan kelas. Kalau sebelumnya saya membuat kesepakatan kelas dengan kalimat yang panjang, detail, itu masih terbukti bahwa anak kadang masih melakukan pelanggaran atau kesalahan di sana. Karena mungkin terlalu banyak. Tapi kalau dengan keyakinan kelas diharapkan lebih baik lagi hasilnya. Coba ini contoh pembuatan keyakinan kelas. Jadi dari peraturan kelas yang sudah ada, misalnya kalimatnya dilarang terlambat datang ke sekolah. Ini kan masih kalimat negatif ya Bapak Ibu, ada kata dilarang. Dibuat dalam kalimat positif, yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Nah ini dalam keyakinan kelas, datang ke sekolah tepat waktu itu adalah karakter disiplin. Jadi nanti kalau kita melakukan restitusi, kita bisa bertanya kepada anak, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan perilakumu hari ini. Misalnya kita melakukan restitusi pada kesalahan anak ya. Jadi dia akan menyadari bahwa oh ya, perilakuku ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mengharuskan kita disiplin. Kemudian misalnya tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Itu dalam kalimat positif adalah hormati teman saat belajar. Dan kalimat dalam keyakinan kelas, hormati teman saat belajar ini apa sih maksudnya? Nilai-nilai kebajikannya apa? Bahwa kita itu harus saling menghormati dan menghargai. Nah ini segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada permasalahan diharapkan nanti ke depannya Bapak Ibu guru itu dalam menangani kasus siswa itu menggunakan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dinamakan segitiga restitusi ini karena ada 3 sisi. Yang pertama yaitu tahap menstabilkan identitas, yang kedua tahap validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Penjelasannya seperti ini, berdasarkan prinsip berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi dalam tahap menstabilkan identitas itu biasanya Bapak Ibu guru itu diharapkan tidak menyalah-nyalahkan siswa. Jadi jangan sampai siswa itu mengalami identitas yang gagal. Jadi nggak apa-apa, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah kok melakukan itu, misalnya kalimatnya begitu. Bapak atau Ibu guru di sini tidak mencari siapa yang salah, tetapi di sini kita akan mencari solusi untuk pemecahan masalah. Jadi di situ siswa merasa tenang, tidak terbebani atas kesalahan yang sudah dia lakukan, gitu ya. Kemudian setelah dia identitasnya stabil, tidak merasa menjadi anak yang gagal, kita baru masuk ke tahap validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku itu tujuannya adalah berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Jadi di sini kita berusaha mengerti bahwa anak itu punya alasan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa saya tahu kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Tapi tidak kamu lakukan. Kamu melakukannya hanya untuk melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Hanya seperti itu. Setelah anak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah, barulah kita menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi
motivasi secara intrinsik. Jadi kita kaitkan lagi dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Misalnya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, atau seperti apa gambaran kelas yang baik menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dengan seperti itu diharapkan muncul motivasi intrinsik dalam diri siswa dan dia tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Ini ada video yaitu penerapan segitiga restitusi yang kemarin sudah saya coba videokan. Jadi ini kemarin si ceritanya ini si Michelle pada saat UTS itu nyentuh temannya. Jadi bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini dengan segitiga restitusi. Karena ini videonya nggak kedengaran, mungkin nanti saya bagikan di link saja, ya. Kita skip aja ini. Ini juga contoh penerapan segitiga restitusi saat mereka berantem. Jadi demikian Bapak Ibu, sebelum penutup, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai angkom atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Terima kasih, demikian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di jam pelajaran yang kedua ini kita akan membuat keyakinan ya. Jadi hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Kalau sebelumnya kita pernah membuat kesepakatan kelas, di sana banyak aturan-aturan itu ya. Kita akan menyederhanakan lagi menjadi keyakinan kelas. Ya, bedanya apa Bu kesepakatan kelas sama keyakinan kelas? Mirip-mirip. Nah, ada bedanya sebenarnya. Jadi kalau keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai kebajikan, ya, berupa nilai yang kita yakini. Aku, contohnya saya gini, aku itu ingin menjadi anak yang jujur misalnya, ya kan? Jadi jujur itu adalah keyakinan kita harus menjadi anak
Perjanjian jujur, perjanjian apa lagi? Misalnya nggak boleh datang terlambat itu apa ya? Iya, kalau nggak boleh datang terlambat itu berarti kita harus seperti apa? Gitu ya, namanya seperti itu ya. Jadi nanti saya akan pandu. Pertama kita akan tulis kembali peraturan kelas yang kemarin sudah kita buat, nggak boleh begini, nggak boleh begini, itu ya. Nanti masing-masing akan saya beri post-it, ya. Sampai ingat-ingat kemarin kira-kira yang sudah kita jadikan kesepakatan untuk peraturan di kelas itu apa saja. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, ya. Masih ingat kan? Sana tulis di sini. Nanti setiap bangku saya beri post-it, terus ditempel di sini ya. Nanti kalau ada kalimat negatifnya, kita akan berubah menjadi kalimat positif. Nah, dari kalimat positif ini kita yakini, kita buat keyakinan kita itu mau jadi murid seperti apa sih seharusnya, ya kan? Murid dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan pendidikan sekarang menjadikan kalian sebagai profil pelajar Pancasila. Mana profil pelajar Pancasila itu punya 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kemudian bergotong royong, berkebinekaan berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu yang diharapkan oleh profil pelajar Pancasila. Baik, sekarang saya bagikan posisinya ini. Sebentar ya. Sudah nak. Yang satu kamu buat untuk menulis peraturan kelas. Kemarin tidak boleh apa, harus apa, misalnya ya, nanti saya bilang. Biar sama-sama tulisnya nanti. Satu aja. Kalian tulis dulu. Setelah kamu ingat-ingat di kelas itu apa saja, terus belajar satu aja. Jangan dianggap belajar. Ingat-ingat satu aja ya. Nanti kalau satu aja ya. Ya nggak apa-apa, nanti satunya di sini. Kalau satu dulu kita tulis di sini kelasnya. Ayo ingat-ingat kemarin. Kalau mulai kelompok. Oh belum ya? Nggak apa-apa kalau nggak cukup pilih. Tapi nanti susah nanti kalau pilih. Ya, yang sudah kita buat sini nak, ayo. Yang sudah kita buat sini, ayo. Ya, ayo.
sesudah belajar. Baik, itu memang peraturannya dari kelas kita kemarin ya. Kira-kira ada yang kurang nggak? Peraturan apa yang kurang kemarin? Tadi. Dilarang membawa benda tajam, boleh? Ditulis. Ayo, dilarang membawa benda tajam. Baik ya. Nah, dari peraturan ini tadi, nah, ada kata-kata yang berupa kalimat negatif. Kalimat negatif itu apa sih? Kalimat yang berisi larangan, contohnya dilarang, tidak boleh. Nah, sekarang coba kalau saya urut ini dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 14. Berarti saya minta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pas ya? Coba kamu ambil. Kira-kira kalau kalimatnya negatif, kamu ubah menjadi kalimat positif. Pas naik kalau lagi. Ini kenapa ini? Panggilan ini. Panggilan ini. 8 berarti ini ya. 9, 10. Ini tadi nomor 3, 4, 5, 6. Kamu sudah belum? 7, 8, 9, 10. Sekarang sudah 10, 11, 12, 13. Sampai kalau nggak kelihatan, saya boleh maju dilihat sifatnya apa, terus kalimatnya diubah jadi kalimat positif. Ya, gampang aku yang mana? Atau ngambil yang punyanya dirinya sendiri tadi? Ya, dirinya sendiri tadi diubah jadi kalimat positif. Dilihat aja. Kalau memang sudah positif, dilihat kok. Semua telepon. Kalau memang sudah positif, ya udah nggak usah diganti. Ini no. Mungkin kalimatnya diperbaiki aja biar enak. Positifnya ya harus.
artinya apa? Kamu dapat tugas menunjukkan apa itu kalau kamu mengumpulkan tempat waktu. Bisa disiplin, bisa sih masuk disiplin ya. Disiplin bisa, nama tempat waktu. Selain disiplin, menunjukkan apa kalau kamu sudah dikerjakan. Apa? Bertanggung harus datang ke sekolah tepat waktu. Nanti apa nak? Kalau datang ke sekolah tepat waktu itu berarti masuk apa? Disiplin. Sudah masuk disiplin ya. Datang ke sekolah tepat waktu. Harus pikir. Bertanggung jawab. Kemudian harus berkata sopan. Berakhlak mulia. Harus mengerjakan PR. Bertanggung jawab. Harus sopan terhadap teman. Berakhlak mulia. Dilarang berteriak di dalam kelas. Ya, sebenarnya masuk peraturan kelas ya, nggak apa-apa. Maksudnya kalau di dalam kelas tuh ngomongnya yang sopan, nggak boleh teriak-teriak. Itu masuk apa ya? Berakhlak mulia ya, bisa ya. Harus memperhatikan guru saat menjelaskan. Jangan pernah menyakiti teman walaupun hanya bercanda. Harus menyakiti teman. Apa itu berarti namanya? Kita harus saling apa? Kalau nggak boleh menyakiti teman, nggak boleh. Menjelaskan kalian memperhatikan itu saling menghargai. Berarti kan kalian menghargai saya. Kalau ketika Bupati menjelaskan kami ngomong, menghargai tidak itu namanya. Terus kita harus ini kita tidak boleh membawa benda tajam di sini. Kita harus membawa benda yang tidak tajam. Berarti itu maksudnya apa sih kamu kok? Tidak boleh bawa pisau misalnya. Ya apa tujuannya? Tidak boleh mengolok-olok teman. Iya, tidak boleh mengolok-olok orang tua, mengolok-olok teman. Berarti apa? Yang belum masuk ada nilai yang sudah kamu sebutkan, tapi belum masuk. Mengerjakan sendiri. Tidak boleh nyontoh kan di dalam.
Mandiri datang ke sekolah biarkan sendiri kan ketemu. Mandiri memutuskan sendiri melakukan apa-apa sendiri. Jujur nggak boleh, kita yakini ini ya. Kalian yakin bahwa kalian bisa menjadi anak dengan karakter yang diharapkan ini? Sebenarnya ini, tapi bukannya ada yang nulis harus berdoa sebelum dan sesudah pelajaran ya. Itu menunjukkan apa kalau berdoa sebelum dan sesudah? Kita berdoa, iya, kita berdoa itu sebagai wujud apa sih? Beriman, ya, beriman dan bertakwa. Apakah hanya berdoa saja kalau kita beriman dan bertakwa? Apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita beriman dan bertakwa? Sholat. Kamu melakukan sholat enggak? Seperti yang biasa kita lakukan, sholat duha, sholat zuhur. Tadi pagi kita ngapain itu? Menunjukkan bahwa kita adalah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah nilai-nilai yang harus kalian yakini. Kalian sendiri yang membuat keyakinan itu, ya kan? Dan tanamkan dalam diri kalian bahwa kalian adalah anak-anak yang punya karakter. Profil apa tadi? Profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan buat kelas sebagai bentuk keyakinan. Misalnya kalian melakukan sesuatu itu harus diingat. Iya, aku punya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bahwa aku harus jadi anak yang jujur. Misalnya ya. Berarti kalian sadar kalau kamu jadi anak yang jujur gak boleh apa? Gak boleh bohong, gak boleh nyontekan. Kalau kamu meyakini bahwa aku harus saling menghargai dan menghormati, berarti gak boleh apa? Saling menghargai dan menghormati gak boleh apa berarti? Menyakiti teman, mengolok-olok. Ya, baik. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum.